Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Selamat datang kembali di channel saya ya, Teh Fajar. Teman-teman, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berkelimpahan rezeki, amin. Selalu berbahagia bersama pasangan, harmonis dan romantis ya. Dan cintanya selalu menggebu-gebu kepada pasangan ya. Teman-teman, video kali ini masih dengan tema yang sama dengan video saya yang sebelumnya ya, mengenai bulu ya, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Teman-teman teman-teman udah pasti tahu ya, bahwasanya Nabi itu mensunahkan untuk mencukur bulu kemaluan ya. Untuk laki-laki dicukur dan untuk perempuan itu dicabut. Dan tidak melebihi dari 40 hari ya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman perempuan kalau memang nggak kuat karena kayaknya sakit ya. Sekarang sih walaupun ada ya di salon namanya waxing ya, tapi kayaknya sakit ya. Dan saya sendiri tidak melakukan waxing ya, tapi dicukur aja, tapi nggak botak ya. Karena kalau sampai habis banget ya atau gundul itu gatel ya, dan akan tumbuh kayak lentingan gitu ya, kayak bentol gitu. Kayak apa ya? Ya kayak bentol gitu, jadinya kan nggak indah ya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Apa ya? Untuk Anda ya suami istri yang menyenangi kegiatan oral ya, alangkah baiknya memang dicukur ya, tapi nggak sampai botak. Tapi ya tergantung sih, ada juga pasangan yang senang melihat pasangannya itu dengan tampilan yang gondrong ya. Saya benar-benar nggak suka. Saya selalu suruh suami saya untuk bercukur ya, karena kayaknya tuh nggak rapi gitu ya, kayaknya gimana gitu ya, pokoknya nggak suka lah ya. Saya senang sesuatu yang rapi, yang bersih, yang steril ya, jadi kitanya juga bersemangat ya. Nah teman-teman, bagaimana cara mencukur ya supaya bukan supaya bagus ya, tapi supaya tidak iritasi ya. Yang pertama adalah ini kita juga dapat pahala ya, karena ini disunahkan ya, Nabi menganjurkan. Yang pertama adalah teman-teman, jangan langsung dicukur ya, pakai sabun khusus ya, atau kayak gel khusus gitu supaya si bulunya itu lebih lembut. Karena nggak tahu kenapa ya, saya juga masih bertanya-tanya, bulu di daerah situ itu kayaknya lebih ini ya, si tangkainya atau si batangnya itu kayaknya lebih tebal ya dibanding bulu yang ada di misalkan di kepala gitu ya, atau bulu alis atau bulu-bulu di sini. Di situ itu kayaknya lebih tebal ya. Entah kenapa, entah karena tertutup atau gimana, saya nggak paham ya. Nah itu pakai gel dulu ya. Lalu kalau memang panjang banget digunting dulu supaya memudahkan Anda pada saat mencukur ya. Nah gitu, supaya apa tadi? Supaya lembut ya. Pakai gunting dulu, kalau udah pendek baru pakai alat pencukur ya. Dan hati-hati ya, jangan pakai yang berkarat ya. Beli yang baru teman-teman, sekali pakai boleh, atau nggak sekali pakai juga nggak apa-apa. Yang penting mah bersih dan nggak berkarat ya. Dan tadi ya, hati-hati jangan sampai terluka ya, jangan sampai teriritasi juga ya. Makanya tadi pakai gel supaya lembut dan si kulitnya juga lembut ya, fungsinya itu. Lalu jangan sampai botak ya, sebab kalau botak yang pertama akan menimbulkan iritasi. Yang kedua gatal, karena kan pasti numbuh ya, gatal, kita garuk-garuk jadinya area situ hitam ya, menghitam, jadi nggak indah gitu ya dilihatnya. Apalagi kalau yang suami istri yang suka suka ada sesi oral ya. Lalu setelah itu tadi udah ya, misalkan selesai, sisakan sekitar berapa ya, 1 cm kayak kepanjangan ya, setengah sentimeter ya. Dan setelah itu setelahnya kan kita nanti mandi ya, setelah itu pakai gel
gel lidah buaya atau apalah, atau pelembab ya, supaya nggak teriritasi kulit kita ya, kayak gitu teman-teman. Dan pembersihannya juga harus maksimal, jangan muka aja yang dirawat ya, tapi area tersembunyi juga dirawat, sebab itu adalah aset ya. Itu merupakan salah satu barang berharga kita ya, jadi harus dijaga baik-baik. Dan saya itu pernah baca salah satu artikel ya, di situ ada tanya jawab ya. Suaminya ini senang dengan oral ya, tapi si istrinya itu farjinya katanya bau pesing. Ini buat laki-laki, buat perempuan, please jangan jorok ya. Kalau memang senang atau menyenangi permainan itu ya, tolong dijaga dengan baik kebersihannya ya. Ceboklah dengan benar ya, jangan sampai bau pesing, kasihan pasangan kita. Dan laki-laki juga sama ya, kadang-kadang malah laki-laki lebih jorok ya. Jangan lupa laki-laki juga kalau habis buang air kecil itu cebok ya, jangan jorok. Kalau perempuan udah pasti ya, udah pasti cebok ya. Dan keringkan ya, mau laki-laki mau perempuan keringkan. Jangan sampai pakai sidik yang basah, sebab itu akan menimbulkan kuman, bakteri, akhirnya menjadi bau ya. Jadi pasangan kita itu mencium aroma-aroma yang gak enak, akhirnya turunlah syahwatnya ya. Dan kalau syahwat udah turun, suasana di rumah, suasana rumah tangga itu kayaknya gak enak gitu ya. Dan nauzubillah min dzalik, semoga tidak ya, jadi pengen coba yang lain, enggak ya, nauzubillah min dzalik, jangan ya. Pokoknya kita jaga kebersihan, jaga diri kita. Dan satu lagi ya, kalau bisa, dan harus bisa sebetulnya ya, sebelum Anda melakukan jima itu ya, seharusnya Anda, para suami dan istri itu mandi dulu, bersih-bersih dulu ya, gosok gigi, bersihkan area farji ya, perempuan, laki-laki juga sama ya, itu dibersihin ya. Dan untuk perempuan, pada lipatannya itu kan suka ada putih-putihnya tuh ya, di bagian dalamnya itu dibersihin ya, supaya nggak bau. Itu pun akan menimbulkan bau yang nggak sedap ya. Bersihin, entah itu pakai jari atau pakai tisu atau kapas ya, pokoknya dibersihin ya. Dan ini saya sendiri melakukan, setiap kali mandi saya melakukan, dan Masya Allah suami saya nggak pernah komplain ya, malah beliau bilang maaf ya, punten, saya itu tidak bau sama sekali ya. Bahkan pernah suatu waktu padahal saya nggak pakai apa-apa, beliau bilang wangi khas gitu ya. Nah oke, teman-teman, sekian dari saya. Ada satu lagi ya. Kalau gondrong ini saya ya, entah ya kalau teman-teman yang lain ya, kalau gondrong atau si itunya itu panjang gitu ya, kayaknya susah untuk dapatkan puncak ya. Itu saya, entah ya kalau teman-teman yang lain ya, itu kalau saya. Makanya saya selalu rutin ya, setiap selesai haid ya, setelah saya mandi wajib, lalu saya mencukur. Dan suami saya pun begitu ya, supaya kegiatan atau aktivitas kita di atas ranjang itu bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita ya, bukan hanya untuk sebagai melepaskan hasrat biologis, tetapi supaya timbul kembali rasa cinta kita kepada pasangan ya. Jadi cintanya itu selalu besar, selalu menggebu-gebu ya, selalu dengan pasangan itu selalu romantis, selalu harmonis, indah pokoknya ya. Oke teman-teman, semoga saya, teman-teman, dan kita semua selalu berbahagia, selalu harmonis, selalu romantis bersama pasangan ya. Sebab nanti ini kalau kita dengan pasangan kita sudah oke, sudah harmonis ya, ini akan membahagiakan anak-anak kita ya. Jadi anak-anak kita itu di rumah itu lebih betah, lebih bahagia ya, bahagia selalu, ceria selalu, karena melihat orang tuanya selalu hangat gitu ya. Dan anak-anaknya nanti mudah dinasihati ya. Oke teman-teman, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Silahkan bagi yang mau kita sharing ya, silahkan saya tunggu komentar Anda ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.